Kitabus sholati utawi iki kitab nerangaken tentang salat. As-sholatu utawi salat al-mafrudatu yang fardhu. Maksudnya salat yang 5 waktu. Khamsun iku ono 5. Dulu salat itu sebanyak berapa? 50? 50? Terus dikurangi 5, dikurangi 5 sampai seterusnya menjadi 10, akhirnya menjadi 5. Sebelum Isra wal Mi'raj, salat yang wajib pada waktu itu salat 2 rakaat, itu pun di malam hari ya. Di malam hari. Terus salat yang 5 waktu ini adalah gabungan, bukan gabungan maksudnya termasuk salat yang dikerjakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Contohnya Nabi Adam itu mungkin sholat subuh, ada yang cuma sholat zuhur saja, ada yang cuma sholat asar saja dan seterusnya. Karena Nabi itu mempunyai syariat sendiri, paham ya? Kadang masalah puasanya berbeda ya. Seperti puasa Ramadan itu kan khusus umat Nabi Muhammad SAW. Atau seperti sholat ini. Sholat yang wajib itu ada 5. Yang pertama ad-duhru, sholat duhur. Wa awwalu waqtiha utawi awal waktu duhur, yaitu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu utawi akhirnya duhur, ida sora iku nalaikane dadi opo dhillu kulli syai'in, opo bayangan setiap perkara. Ida sora iku nalaikane menjadi opo bayangan setiap perkara mislahu. Mislahu itu yang sama. Ba'da dhilli zawali, ing dalam setelah bayangan tergelincirnya matahari. Ing dalam setelah bayangan tergelincirnya matahari. Wis, matahari terbit dari arah mana? Arah barat. Matahari terbit dari arah dari arah timur putra. Dari timur tambah ke atas, lurus. Itu namanya, kalau memang putra berdiri di jam di siang hari, ternyata bayangannya sama, itu namanya waktul istiwa. Lah ini kok sama? Jadi putra berdiri bayangannya sama, itu namanya waktul istiwa. Berarti masih belum masuk duhur. Tapi kalau sebentar lagi ternyata bergeser, posisi matahari agak ke barat sedikit, otomatis bayangannya berada di arah timur. Kalau matahari di sebelah timur, bayangan sebelah barat. Tapi kalau posisi matahari berada pas di atas kepala kita, otomatis bayangan itu lurus. Namanya waktul istiwa. Lah sekarang kalau bergeser sedikit, matahari. Lah bayangannya berarti berada di sebelah timur. Tergelincir sedikit, itu sudah masuk waktu sholat duhur. Lah sekarang untuk akhirnya, ketika gini, anggaplah sebuah alat, entah itu bambu atau mungkin pen atau yang lain, diukur. Lah ini kok sama? Bayangannya di sebelah sini umpamanya. Panjangnya kok sama? Oh berarti itu sudah akhir dari waktu duhur. Lah ini zaman dulu. Zaman dulu itu enggak ada jam dinding ya, apalagi radio, apalagi yang lainnya. Lah sekarang kan gampang. Sudah ada jam, sudah ada HP dan yang lainnya. Jadi zaman dulu itu cara mengetahui masuk waktu sholat dengan cara tadi. Kalau kita mengambil sebuah benda untuk dijadikan untuk ukuran, lah ini ternyata
bayangan agak ke timur sedikit, oh berarti sudah masuk waktu zuhur. Terus ternyata beberapa waktu yang agak lama diukur lagi, lah ini kok sama bayangannya, oh berarti sudah akhir waktu zuhur. Yang kedua wal asru, yang kedua salat asar. Wa awal waktiha lan utawi awal waktu asar itu azyadatu itu melebihi. Azyadatu itu melebihi ala dilil misli atas bayangan yang sama. Kalau tadi bayangan sama itu akhir zuhur. Kalau lebih sedikit berarti sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu utawi akhirnya asar. Fil ikhtiyari iku ing dalam waktu ikhtiyar ila dzillil mislaini itu sampai bayangan dua perkara yang sama. Itu sampai bayangan dua perkara yang sama. Wa fil jawazi lan ing dalam waktul jawaz ila ghurubis syamsi sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga wal maghribu, yang ketiga salat maghrib. Ini waktunya paling singkat. Wa waktuha utawi waktunya maghrib itu wahidun itu satu. Wa utawi wahid ghurubus syamsi itu terbenamnya matahari. Wa bimiqdari ma lan kalawan kira-kiranya perkara lan kalawan kira-kiranya perkara yu'adzinu kang azan sapa wong. Ini lamanya waktu maghrib, kurang lebihnya seperti ini. Waktu yang digunakan untuk azan. Terus wa yatawaddu lan wudu sapa wong. Wa yasturul auratah, wa yasturul lan menutupi sapa wong al aurata ing aurat. Wa yuqimus shalatah, wa yuqimu lan melaksanakan sapa wong as-sholata ing salat. Wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin kalawan 5 rakaat. Jadi masanya atau lamanya waktu maghrib pertama gini, digunakan untuk azan. Yang kedua digunakan untuk wudu. Yang ketiga digunakan untuk menutupi aurat. Yang keempat iqamah untuk sholat. Terus sholat sebanyak 5 rakaat. Lebih dari itu ya sudah masuk waktu isya. Tapi ini kalau memang dia ya biasa-biasa, artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Contohnya adzan. Mosok ada adzan setengah jam, kan nggak mungkin. Atau mungkin adzan setengah detik umpamanya. Jadi ini semuanya lumrahnya. Paham ya? Coba putra adzan setengah detik umpamanya, saking patasnya. Atau sebaliknya Rosid suruh adzan ternyata 30 menit umpamanya lah. Terus wudu 20 menit. Kan nggak mungkin. Artinya waktu azan, waktu digunakan azan, wudu, menutupi aurat dan iqamah dan sholat sebanyak 5 rakaat ini adalah waktu yang secara lumrahnya. Artinya bukan terlalu lama juga bukan terlalu singkat. Mosok semuanya ini adzan sampai terakhir sholat sebanyak 5 rakaat dikerjakan selama 1 menit, kan nggak mungkin. Paham ya? Yes. Jadi ini adalah ya lumrahnya, dan nanti ketika melebihi lebih lama dari waktu ini berarti sudah masuk waktu sholat isya. Cuman biasanya yang sering kita terjadi ketika puasa ya, ketika buka puasa. Nasi, putra buka puasa nasi sebanyak 3 piring umpamanya. Es 2 piring. Jadi bukan gelas tapi piring. Rokok
habis 10 umpamanya. Jadi mulai maghrib itu sampai jam 9 lah. Bukan cuma waktu isya, tapi isya pun tertinggal. Paham ya? Jadi kadang asiknya ini kapan? Ketika buka bersama ya. Karena satu angkatan atau yang macam-macam lah. Itu biasanya yang sering kita lalai. Apa artinya? Saking asiknya kita sambil makan, sambil ngobrol, akhirnya sudah masuk waktu isya. Padahal masih belum sholat maghrib. Bagaimana? Yang penting kita iftar, yang penting kita membatalkan adar, kita membatalkan bagi dengan air, sholat dulu. Nah, setelah itu silakan makan sepuasnya, silakan ngobrol sepuasnya. Yang penting kita sudah sholat. Nah, kalau kita ya makan, minum, ngobrol, akhirnya waktunya nanggung, akhirnya masuk waktu isya padahal kita masih belum sholat maghrib. Jadi ini biasanya terjadi ketika di bulan Ramadan ada pertemuan ya, buka bersama atau yang lainnya umpamanya. Yang keempat, wal isya'u dan sholat isya. Wa awwalu waqtiha lan utawi waktu awal waktu isya dan utawi awal waktu isya itu idza ghaba itu ing dalem nalaikane terbenam as-safakul ahmar opo mega mirah. Ini kalau rumahnya bukan di perumahan atau kalau sini kan juga sulit. Kalau rumahnya seperti dekat dengan gunung, sawah atau mungkin pinggir laut, pasti kelihatan antara sore dengan subuh, kelihatan. Tapi kalau rumahnya seperti ini nggak kelihatan, yang ada bangunannya, kanan kiri bangunan, tertutup. Kita nggak bisa melihat terbitnya fajar, terbenamnya matahari, kita nggak bisa karena di kanan kiri ada bangunan. Tapi kalau yang rumah kita kanan kiri sawah atau mungkin gunung atau mungkin di pinggir laut, pasti melihat terbitnya fajar, terbenamnya matahari dan yang lainnya. Wa akhiruhu lan utawi akhirnya waktu isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar ila sulusil laili iku sampai sepertiga malam. Paling lama ini, paling lama. Wa fil jawazil lan ing dalam waktul jawaz ila tulu'il fajri tsani itu sampai terbitnya fajar yang kedua, artinya fajar sodik. Karena fajar itu ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Kalau fajar sodik itu fajar yang bercahaya, melintang di ufuk, melintang, enggak langsung hilang. Berarti itu sudah mau memasuki waktu subuh. Sedangkan kalau fajar kadzib muncul sebelumnya, tapi tidak melintang dan langsung hilang, agak memanjang dan langsung hilang. Itu namanya fajar kadzib, pembohong. Apa artinya? Kita jangan sampai tertipu dengan ada cahaya yang sangat singkat. Kenapa? Karena itu masih belum menandakan masuk waktu subuh. Terus was-subhu yang terakhir, dan setelah ini yang pulang mungkin. Was-subhu yang kelima, sholat subuh. Wa awwalu waqtiha lan utawi awal waktu subuh itu tulu'ul fajris tsani itu terbitnya fajar yang kedua, artinya fajar sodik. Itu terbitnya fajar yang kedua, garis miring fajar sodik. Wa akhiruhu lan utawi akhirnya subuh fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar ilal isfari itu sampai kuningnya langit atau cahaya. Isfar itu wawal idoah, cahaya sama saja lagi, cahaya sudah siang itu masih waktu jawaz. Yang terakhir ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbitnya matahari kita nggak boleh sholat subuh,
waktunya sudah habis, itu namanya bukan ada tapi qadha. Itu kurang lebihnya jam 6 lah. Jadi kalau sudah jam 6 kita bukan sholat subuh lagi, namanya subha. Apa subha? Subuh dan duha. Subuh digabung duha. Paham ya?